Halo! Akhirnya kita muncul kembali di acara dari kami. Bukan kami. Yes, bukan kami. Kita perkenalan dulu. Nama? Saya Anggreni. Saya Winata. Kami dari Nah, ini adalah judul malam ini, Gratitude in any Situation. Nah, saya kasih gambaran. Kita ini adalah a group of fun people eager to learn. Ngerti nggak? Eager to learn. Jadi kita adalah kumpulan orang-orang yang selalu happy, enjoy, dan berbagi. Dan selalu mau belajar, selalu mau belajar. Ngerti juga kamu ternyata ya. Surprise aku. Biasanya dia nggak ngerti loh bahasa Inggris. Hari ini hebat dia bisa ngerti bahasa Inggris. Ya, karena itu tadi kita kan mau selalu belajar, dan selalu belajar. Itu kuncinya. Keren. Dan selalu berbagi. Kita semua belajar ya. Yes. Kali ini kita akan mengundang salah satu teman kita. Namanya Cindy. Dia yang akan sharing tentang sesuai dengan judul hari ini. Yes. Gratitude in any situation. Oke, kita panggil ya. 1, 2, 3. Cindy. Hai. Ya. Hai. Apa kabar? Wow, amazing. Kabarnya baik banget. Kalian gimana, Win sama Cici Ang ya? Panggilnya gimana, Cici Ang? Iya. Oke. Yes, ini Cici Ang. Cici Ang, Titi Win ya. Katanya kamu lebih tua deh, Win. Nggak sopan ya, lebih senior maksudnya. Gimana? Apa kabar? Gimana? Jadi sekarang kita mau ngomong apa nih? 讲中文或者英语文。讲中文。合适，gitu ya. Apa kita pakai India mirip mana jahit-jahitnya kan? Iya, oke deh. Kamu India ya? Oke, gimana? Ini yang lagi nonton sekarang, komen dong, say something dong di bawah komennya ini. Jadi kita tahu kalian semua mendengarkan kita. Ya, like juga gitu. Karena sekarang Cindy teman kita ini akan bercerita sesuai dengan judulnya Gratitude karena dia mempunyai pengalaman yang akan di-share-kan kepada kita semua. Cindy boleh memperkenalkan diri dong. Oke, halo teman-teman semuanya, dimanapun teman-teman berada, sehat selalu ya. Kenalkan, nama saya Cindy dari Surabaya. Saya seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak yang sangat luar biasa. Gitu teman-teman. Udah. Nah, seperti tadi kita kan belajar untuk berbagi-bagi, apapun kita senang, dan kita belajar berbagi. Nah, untuk edisi kali ini, kami akan membagikan sebuah buku. Bukunya apa dia? Wow. Teret. Ini keajaiban itu bernama Ruth. Keren bukunya, dan sungguh menginspirasi. Wajib baca, recommended. Benar-benar, tuh bagus banget. Aku juga udah baca tuh. Keren kan? Nah, nanti akan kita bagikan pada akhir acara. Akhir acara. Caranya gimana? Ya. Ikuti terus. Nah, sekarang kita sharing-sharing aja dulu sama Cindy ya. Sharing-sharing sesuai dengan judulnya. Cindy itu akan men-sharingkan bagaimana dia dahulu dan sekarang, bagaimana dia mengartikan apa sih gratitude itu, sampai dia bisa bilang bahwa sekarang dia bersyukur gratitude in any situation. Boleh cerita, Sin? Benar. Jadi aku cuman sharing berbagi pengalaman gimana dulunya seorang Cindy ya. Kalau teman-teman tahu ya, dulu itu ngamuan banget, terus gampang emosian gitu ya. Win, jangan kayak gitu dong.
Terus kalau misalnya ada sesuatu gitu yang nggak sesuai dengan keinginan gitu ya, itu langsung anak selalu jadi pelampiasan gitu. Kalau misalnya lagi ada gesekan gitu ya, tantangan sama pasangan itu kan akhirnya nggak bisa kan, nggak bisa tukaran ya ibaratnya gitu, lebih baik diem aja. Nah waktu stres itu saya dulu marahnya ke anak kayak gitu. Nah terus karena nggak ada yang dikerjain juga, nganggur ya kan, di rumah tuh cuman jaga anak gitu, kalau ada waktu ya masak gitu. Terus tapi yang membuat membuat saya stres sekali, dan sebenarnya akhirnya malah membanding-bandingkan diri saya dengan orang lain itu adalah saya sering waktu nganggur itu cek yang namanya Instagram. Ya kan, lihat-lihat story-nya orang-orang kayak gitu. Wih, yang ini ke luar negeri. Wih, yang ini ke restoran ini. Wih, yang ini jalan-jalan terus gitu. Nah, terus langsung otomatis tuh bandingin. Lah Cindy kok kayak gini, di rumah aja gitu ya. Terus jaga anak itu, bahkan ya teman-teman ya, ini nanti boleh leave comment, barangkali ada yang sama, atau ya semoga enggak lah ya. Mandi itu kalau mandi pagi itu jam 5 sore mandi pagi gitu. Itu Cindy yang dulu. Jadi kayak ya udahlah, hidup itu ya kayak gitulah gitu. Nah, sebenarnya banyak sih orang yang ngomong gitu, katanya bersyukur, hidup itu bersyukur aja. Ya berarti aku ya bersyukur kan dengan kesibukan itu. Itu benernya justru malah nggak bersyukur kalau saya sadar sekarang ya. Tuh teman-teman. Jadi Cindy yang dulu bener-bener berubah, mengalami satu titik balik itu karena saya ketemu dengan teman saya yang dia tuh sharing tentang satu komunitas keren banget. Jadi sebenarnya titik balik itu adalah waktu saya berdoa dan saya minta gitu ya, ada solusi apa ya untuk hidupku saat ini. Nah, terus saya ketemu tuh dengan teman saya. Namanya, boleh ya saya sebutin? Boleh dong. Halo? Terbuka. Win? Oke. Namanya Pak Ludwig sama Bu Iin. Mereka tuh dahsyat banget. Kalian tahu kan? Tahu kan? Tahu. Pak Ludwig sama Bu Iin? Tahu. Nah, itu mereka yang waktu itu sharing tentang komunitas ini. Gitu. Jadi itu yang membuat seorang Cindy itu benar-benar berubahnya drastis ya karena itu. Gitu, C. Ya, soalnya aku kenal sama Cindy sebenarnya juga diperkenalkan sama Bu Iin dan Pak Ludwig. Jadi saya sendiri punya, ya kan waktu itu pertama kali kita dikenalkan sama Bu Iin, Bu Iin sama Pak Ludwig. Di food court waktu itu ya, Ce ya? Iya, waktu itu di food court. Food court sebuah mall. Sensor. Dan kebetulan ya, benar. Nama suami kita itu berdua itu sama, namanya Jimmy. Jimmy, oh, iya, ya kan? Benar. Oh, itu satu tantangan juga nggak, C? Satu tantangan juga nggak itu? Iya, tantangan. Jadi kalau boleh saya juga cerita sedikit tentang Cindy juga. Waktu pertama kali saya diperkenalkan dengan Bu Iin dan Pak Ludwig. Kemudian saya masih ingat namanya Jamie. Waktu itu, oh ya suaminya namanya Jamie. Saya bilang, kok sama? Terus sampai gitu, bedanya cuma anaknya Cindy ini ada 2 orang. 1 perempuan, 1 laki-laki. Belum disebutkan namanya. Siapa namanya? Iya. Namanya Carlis sama Cedric, teman-teman. Nah, itu. Nah, setelah itu, apa sih namanya, kalau Cindy titik baliknya ketemu Bu Iin sama Pak Ludwig, saya sebenarnya juga punya cerita khusus gitu loh. Dulu-dulunya kita ada diperkenalkan ada satu acara namanya bootcamp. Nah, bootcamp itu sebenarnya titik balik saya. Saya juga sama punya cerita yang hampir sama dengan Cindy. Saya juga pemarah juga intinya. Sumbunya pendek ya, Ce ya? Sumbunya pendek ya? Nggak ada sumbu. Nggak ada sumbu. Oh, nggak ada sumbu. Jadi saya diperkenalkan, sebenarnya pertama dikenalkan sama Bu Ailing. Setelah itu Bu Iin dengan Pak Ludwig itu ketemu dengan suami saya di Makassar pada waktu itu. Kita kalau Yonanya itu ngomong tragedi durian, karena ketemunya di tempat apa tuh makan durian di Makassar.
Jadi singkat cerita mereka menganjurkan kita ikut ke bootcamp dan memang akhirnya kita ikut ke bootcamp. Dari bootcamp itu adalah titik balik saya bahwa kita harus apa ya, maksudnya value hidup kita gitu. Kita harus tahu nilai hidup kita itu bagaimana dan banyak belajar tentang bersyukur sama seperti Cindy. Jadi kita berdua ini sebenarnya titik baliknya salah satunya ada karena Bu In dan Pak Ludwig. Jadi kalau Bu In sama Pak Ludwig lagi ada di sini, tolong komen dong buat halo, kita. Bu In. Halo Pak Ludwig. Bu Iin. Say something gitu no, apa emoji love kayak apa kayak ya nggak sih? Jadi itu kurang lebihnya seperti itu. Nggak mau cuman love aja, sama kiss. Love sama kiss. Nah, tadi kita sudah mendengarkan seorang Cindy Wu yang dulu ngamuan, terus sumbu pendek, bahkan sumbunya mungkin tidak ada, dan lain-lain. Nah, alasan apa yang membuat seorang Cindy mau berubah seperti sekarang ini? Mungkin ada peristiwa, atau mungkin ada sesuatu yang tiba-tiba tidur, cepat jeblar gitu, tiba-tiba apa? Mungkin ada sesuatu yang gitu ya, maksudnya Win ya? Iya. Puji Tuhan saya nggak sampai kesambar petir ya. Jangan sampai. Tapi memang ada satu kejadian sih yang membuat seorang Cindy itu akhirnya mau memutuskan, oke, aku nggak bisa kayak gini terus gitu loh. Nah, sebelumnya itu saya kan nggak bekerja, cuma di rumah aja ya kan. Nah, yang kerja itu suami saya, dia kontraktor. Nah, sampai suatu saat itu jadi sebenarnya yang menyebabkan saya nggak mau kerja itu adalah setelah menikah saya mau jadi putri, Win. Keimpian wanita ya, impianku lah. Ya, menikah di rumah, jaga anak gitu, terima uang dari suami gitu. Rasanya menurutku waktu itu ya, itu rasanya hidup itu enak gitu ya, nggak ada tantangan. Dulu mikirnya kayak gitu ya kan. Tapi waktu benar-benar married, nggak kerja gitu ya, terus sampai suatu saat suamiku itu dia nggak bisa kerja karena dia sakit waktu itu selama 3 bulan. Waktu itu bener-bener aku mikir gini, aduh ini nggak bisa kalau kayak gini terus gitu loh, nggak aman kalau seperti ini gitu. Nah ibaratnya kayak pendapatan itu kami nggak dapat. Ya, keluarga kami itu nggak dapat, seperti keran itu airnya kerannya ditutup, airnya berhenti kan. Nah, padahal kalau misalnya pengeluaran setiap bulan itu, waktu itu anakku masih umur 1 ya, jadi beli pampers, susu, terus mulai bayar listrik, bayar air, itu kan pengeluaran bulanan yang selalu keluar gitu kan. Nah, terus itu gimana gitu loh. Tabungan sih ada, tapi lama-lama kalau kayak gitu terus kan habis juga gitu. Nah sebenarnya waktu itu Win, wah ini nggak bisa ini. Nah terus mulai itu berdoa tuh, Tuhan gimana nih caranya gitu. Tapi lama juga gitu ya, sampai 1 tahun lebih baru akhirnya ditolong tuh. Mungkin sama Pak Ludwig dikirim itu 1 tahun lebih gitu. Wah gitu, baru ketemu sama komunitas yang aku ceritain itu, namanya FFG Win. Oke. Jadi sejak itu komunitas itu keren banget gitu loh, karena dia nggak nyuruh seorang Cindy itu untuk berubah gitu. Kalau dulu ya paling enak ya kalau misalnya ngalamin tantangan gitu, nyalain orang lain aja. Itu pasti karena suamiku gini, pasti karena anakku gini. Ini kenapa sih kok aku ngalamin kondisi kayak gini? Loh, kenapa Win? Ampun Win. Jadi dulu itu sibuk, sukanya nuding gitu. Kamu aja yang berubah, nggak enak lah. Namanya berubah kan memang nggak enak. Dan aku sih merasa aku nggak harus berubah, nggak ada apa-apa yang salah gitu loh ya kan. Arogan ya kan, merasa bener terus ya kan. Iya. Jadi nggak mau dibilang salah tuh nggak mau gitu loh. Padahal mungkin ya secara hati kecil ya mungkin kayak ya salah. Tapi kenapa aku harus berubah kayak gitu. Nah tapi sejak aku masuk di kelompok ini, itu nggak ada yang nyuruh sama sekali sih dia harus berubah kayak gini. Tapi aku dapetin satu hal gitu. Kalau kamu mau merubah orang lain itu akan sangat menantang sekali. Wong bahkan aku sendiri aja nggak mau kalau disuruh berubah ya kan. Tapi dengan saya sendiri berubah, ternyata saat ini itu
semuanya itu berubah. Jadi kayak bener-bener dunia itu kayak dibalik total gitu. Padahal ya saya tetap hidup di bumi, tetap sama gitu loh. Keluarga saya ya juga sama, suami saya ya sama, anak saya ya sama, orang tua saya semuanya sama gitu loh. Tapi dengan saya merubah cara pikir, merubah sudut pandang gitu ya. Karena kalau misalnya dulu ngalamin satu hal, satu tantangan gitu kan, wah ini pasti gara-gara ini gitu loh. Nah tapi sampai saat ini C, kalau aku boleh share ya, apapun yang terjadi itu saya belajar banget sama papa saya ya di komunitas ini, namanya Pak Ludwig itu saya selalu ngomong, Pak ini kok saya ngalamin kayak gini, itu beliau selalu ngingetin. Kalau misalnya ada yang ngomel gitu ya, saya inget banget saya ngomong sama Pak Ludwig, Pak, ini saya ini loh, gimana hidup saya ini? Yang ini loh, ngomel-ngomel terus. Jawabannya cuma gini, C. Ya kamu bersyukur kalau dia punya mulut, dia masih bisa ngomel. Coba bayangin kalau dia nggak bisa ngomel gitu. Aku mikir, oh iya, benar. Jadi itu positifnya gitu loh. Oh iya, berarti dia masih bisa ngomel, berarti good, ya kan? Oke, jadi sampai sekarang, itu saya belajar banget sama Pak Ludwig, sama Bu Iin, sama teman-teman di komunitas ini juga ya. Jadi satu hal, saat ini apa yang terjadi itu saya bisa melihat dari sisi yang positif. Oh, ini untuk pertumbuhan seorang Cindy sampai kayak gitu. Jadi kalau mau diceritain itu banyak sekali sebenarnya, C. Bisa selesai ya. Nah, benar. Masalah itu juga saya juga pernah cerita ke Cece. Saya sempat diomeli sama orang. Waktu itu sempat agak emosi, cuma ya saya belajar bersyukur. Jadi ya bersyukurlah dia sehat, makanya dia bisa ngomel. Coba sakit kan tidak bisa ngomel dia. Karena dia sehat, dia bisa ngomel. Dia sudah sehat. Benar. Oh, terus satu lagi aku ingat yang sebenarnya dulu itu saya suka bandingin dengan orang lain selain lihat di Instagram itu ya. Saya tuh kayak gini, kayak minder sendiri gitu loh. Lihat orang lain tuh kok lebih cantik, terus lebih kaya kayak gitu. Jadi sebenarnya nilai diri saya sendiri tuh kayak nggak ada gitu loh, Win. Jadi sebenarnya itu kan kalau misalnya saya bilang ya, manusia diciptakan Tuhan kan serupa dengan gambar Allah katanya gitu ya. Ini bukan ngomong agama tapi nah itu unik benar. Jadi sebenarnya setiap orang itu ada di dunia ini pasti ada tujuannya ya kan. Nah cuman selama ini karena aku banding-bandingin dengan orang lain, hidupku dengan orang lain, mungkin dulu dia bisa kayak gitu karena dia ngalamin proses gitu. Tapi waktu itu saya nggak pikir lah proses-proses apa. Pokoknya dia lebih baik, aku nggak baik gitu aja gitu. Nah tapi waktu sekarang ini itu benar-benar kayak aku benar-benar tahu artinya bersyukur itu apa. Kenapa kok aku lahir di keluarga ini? Kenapa kok suamiku Jamie ya? Kenapa? Jadi kayak saat ini itu benar-benar aku dapetin jawaban kenapa kok Cindy dulu kecilnya begini dan sempat mengalami ini. Jadi semua rentetan kejadian itu kayak saya temuin sekarang, Oke. Dan kayak tadi sore aja saya baru sadar, kemarin juga ya gitu. 10 tahun yang lalu tuh saya punya satu impian gitu. Tapi karena namanya nggak puas, namanya manusia juga saya ya nggak tahu caranya gimana meraih impian itu. Akhirnya impian itu cuma lenyap begitu aja. Sampai udah nggak ada di pikiran sama sekali gitu loh. Jadi lupa sama yang namanya impian. Nah, tapi waktu ini terakhir ini kayak gini. Wah, keren banget ya. Saya jadi ingat lagi 10 tahun yang lalu punya impian kayak gitu belum tercapai. Saat ini itu langsung loh. Kayak Tuhan tuh benar-benar kasihin. Ternyata 5 tahun yang lalu kenapa aku jalani kayak gini itu dapat jawabannya itu saat ini. Kayak aku bilang, keren banget ini. Jadi aku ngerasa benar-benar bersyukur, benar-benar grateful ya, gratitude yang namanya gratitude itu benar-benar wah Tuhan kamu baik banget ya. Dulu aku ternyata diizinkan untuk mengalami hal-hal seperti itu hari ini toh kayak gitu loh. Jadi semangat itu muncul terus, harapan setiap hari itu baru dan semangat terus gitu, C. Kalau Cici lihat ya, sekarang Cindy ini cerita nggak berhenti-berhenti ya kan. Kalau dulu, C, walaupun ditanya aku diem aja mau cerita apa, aku nggak bisa ngomong, nggak bisa ngomong gitu. Waktu pertama ketemu itu memang kamu ya apa ya, nggak terlalu banyak ngomong sih. Ada, cuma maksudnya nggak seceria sekarang.
Sebenarnya kalau kita ngomong soal benar. sosial media sebenarnya bukan salah sosial media sebenarnya. Yang salah bukan salah ya, maksudnya cuma kita aja yang menyikapinya kita dari sudut pandang yang berbeda. Kita nggak grateful dan nggak punya sebenarnya yang kamu tadi bilang itu bahwa setiap manusia itu diciptakan unik dan kita itu nggak bisa nyuruh orang berubah. Yang bisa berubah ya kita. Diri kita. Benar. Itu banyak aku juga banyak belajar sih dari komunitas ini, dari teman-teman di FFG, Bu Ailing, terus habis itu terutama memang Bu In sama Pak Ludwig, karena turning point-ku juga sebenarnya punya cerita yang sama gitu loh sama Cindy gitu loh, maksudnya itu terus habis itu merubah gitu karena dengar dari cerita-cerita mereka, terus mereka juga aku merasa bahwa mereka itu support kita sih, maksudnya bukan menyuruh kita berubah, tapi dengan mereka melakukan hal yang positif dan mereka menunjukkan. Jadi otomatis kita jadi terbawa dengan energi. Menginspirasi kita juga ya, Ci. Betul, dengan tindakan mereka, terus kehidupan sehari-hari mereka sungguh menginspirasi kita. Benar. Terus lihat itu ya, Ci, kalau misalnya lihat para wanita-wanita ya, wanita-wanita tangguh di FFG, itu usia boleh bertambah ya kan? Usia bertambah, tapi kok secara fisik ya, secara kulit ya kan, semakin happy, semakin awet muda kayak gitu. Aku cuman gini, oke, nanti kalau aku umur sekarang udah lumayan ya. Kalau usia 50, 60 bahkan usia bertambah terus mau deh awet muda terus kayak gitu, punya semangat yang anak muda terus gitu kan. Nggak cuma cewek lah, nggak cuma yang perempuan lah, yang laki juga soalnya kan aku cewek, C, jadi aku bilangnya cewek. Aku bukan mengecilkan yang pria. Ya, paham. Soalnya C, satu lagi, C. Satu lagi, tahu nggak, C? Apa perubahanku? Lemakku berkurang, C. Itu yang mau tak tanyakan. Perubahan apa yang signifikan setelah bergabung salah satu dengan FFG? Selain ini ya, selain perubahan dari diri kita sendiri, personal ya kita, apalagi yang berubah? Apalagi? Nah itu ya kan tadi udah tahu kan anakku 2 kan. Nah setelah melahirkan anak kedua itu, padahal dari lahirin anak pertama itu semua udah nakut-nakutin. Katanya gini, kamu kalau nggak jaga ya, apalagi dengan usia kayak gitu, nanti kamu gendut, nggak bisa kurus lagi, apa-apa, dan sebagainya. Waktu itu saya nggak peduli, C, di awal. Win, kamu jangan ketawa terus. Saya bersyukur jadi laki-laki, nggak melahirkan, nggak hamil. Saya bersyukur. Jadi waktu hamil anak pertama, itu beratku tuh naik sampai 22 kilo, C. 22 kilo, terus habis 22. Itu 22 ya, jadi itu kalau pipi ya itu benar-benar segini deh ya kan, terus tangan tuh benar-benar kayak tukang pukul ya. Kamu masih kalah, Win. Aku lebih menang waktu itu. Enggak, tetap kamu kalah deh. Jadi waktu itu sempat turun ya kan, terus dengan usiaku ya kan, waktu itu usia 36 ya. Terpaksa nih nyebutin usia ya kan. 36 itu hamil anak pertama gitu loh. Orang-orang bilang kalau udah usia segitu ya kan, itu kan susah gitu loh, menantang untuk kalau mau turun gitu. Waktu itu nggak peduli. Nah, terus setelah lahir anak kedua, itu anak kedua juga naiknya sekitar 18-20 kilo gitu. Jadi ya bengkak lagi gitu kan. Nah, sesudah itu mulai nih mikir, oke, sekarang berarti aku harus kurus. Nah, disuruh pakai yang gurita apa itu? Suruh pakai korset selama 40 hari, aku nggak betah, Jet, pakai itu. Jadi aku nggak pakai sama sekali. Terus ya udah waktu itu mulai mikir, oke, jaga makan atau diet atau apa, tapi kan masih kasih ASI kan nggak bisa diet kan. Nah, pernah dia pakai cara diet ngurangin makan sayur aja, nggak makan karbo, macam-macam kayak gitu. Yang ada tambah lemes, bukan turun tuh berat badan. Lemes, makannya tambah banyak ya kan. Terus emosinya naik. Tengah malam, ya bener. Tengah malam tuh tambah nyamil, gak karu-karuan, makan nasi bungkus tuh tambah menggila ya kan. Nah itu tambah naik berat badan. Terus waktu dikenalin sama komunitas ini,
Terus ada salah satu produknya itu diceritain kan waktu itu, terus ya udah aku coba konsumsi aja. Aku sih nggak punya kayak penyakit kronis gitu ya, penyakit kronis, puji Tuhan gitu, bukan minta. Puji Tuhan. Oh, puji Tuhan ya, puji Tuhan nggak ada kayak gitu. Jadi aku memang minum aja untuk aku kepingin sehat, C. Kayak gitu, Win. Aku cuman kepingin sehat, badan nggak pegel-pegel kayak gitu. Tapi tahu nggak, dapat gratis loh. Gratisnya apa? Turun 3 kilo dalam 3 minggu. Aku langsung gini, wah, ini keren gitu. Kerasa kan di perut atasnya itu tambah kecil gitu loh. Jadi aku langsung coba bajuku yang lama, coba celanaku yang lama. Cukup gitu. Jadi sampai sekarang turunnya itu 7 kilo, tahu nggak? Wow. Coba dilihat, ada fotonya ya, mau aku tunjukin. Mana. Ini lihat yang baju merah tuh tangannya tuh kayak gitu tuh. Bentar, masih kamu share ini ya? Bentar. Iya. Oh, masih belum kelihatan ya? Ya. Oh, udah. Ini udah. Lihat. Ini semuanya baju merah, yang mana ya? Ini baju merah yang mana ya? Imlek nih, baju merah itu yang pakai kacamata, yang gendong baby itu anakku yang kedua tuh. Oke, terus yang baju putih ini dirimu juga? Lihat tangannya ya kan? Oh, fokus. Berarti fokus ke tangan. Fokus ke tangan ya kan? Zoom ya, bisa aku zoom ya. Zoom. Oke, nah terus yang ini yang baju. Tapi benar-benar terlihat ya perbedaannya ya. Sebelum dan sesudah ya? Iya. Bayangin aja 7 kilo, semua baju yang dulu nggak cukup, sekarang cukup. Itu coba lihat Win, lihat tangannya Win. Yang baju putih coba, udah langsing kan. Nah, itu tuh suamiku nggak pernah ngomong, tahu nggak? Suamiku nggak pernah ngomong kalau misalnya kamu gendut apa tuh, nggak pernah gitu. Waktu saya sudah kurus ya kan, nih tangannya udah kecil gitu, terus dia baru bilang, iya udah kembali seperti dulu waktu sebelum ngelahirin ya, sebelum hamil gitu. Terus ya aku bilang gini, loh ternyata kamu ini toh maksudnya peduli, maksudnya dia juga suka kalau misalnya kurus gitu loh. Tapi waktu aku gendut tangannya kayak tukang pukul tuh dia nggak pernah ngomong. Dan jadi butuh keberanian juga untuk ngomong sama dirimu masalah tangan. Kenapa? Kok diketek? Tantangan itu ya untuk ngomong jujur. Iya, kalau misalnya dia ngomong waktu itu gitu ya, dia ngomong apapun pasti tak salahin ya kan? Ya waktu itu kan Cindy yang dulu kan? Iya. Loh kan aku gendut gara-gara siapa gitu kan? dulu. Kayak gitu, Win. Oke. Ini saya lagi lihat nih komen-komennya teman-teman yang ada lagi lihat di Facebook Live kita. Nih. Dibaca ada. Pak Lut minta dikomentarin loh. Ini loh, tadi disuruh komen, sekarang komen bolak-balik gak direken kan. Halo Pak Lut. Dan ini juga ada pertanyaan dari Pak Ludwig. Apa itu? Dari Pak Ludwig, Bu Sindiwu, itu rambut asli ya? Iya, ini asli. Ada Bu Meta juga, ada Pak Rafael, ada Meti, ada Bu In hadir. Ada Bu In, halo Bu In, Pak Ludwig. Ada Ko Jimmy. Nah, Ko Jimmy yang mana ini? Jimmy Winang ini berarti suaminya Cek Ang ya? Bukan suaminya dirimu ya? Jimmy Winang. Kalau Ko Jimmy bukan ya. Jimmy Winang itu namanya dia. Iya. Terus ada Bu Asma, Bu Asma. Halo semua. Halo semuanya. Nah, kita lanjut lagi. Tadi kan bilang ada minum something. Alpha Meta. Ini saking asiknya ya ngomong turun 7 kilo itu. Ini loh, Win. Aku kasih ya. Kamu coba ya. Bagi dong. Oke, ini. Mau kurus. Oh, kurus. Oke. Ini. Bagi. Ya, dicoba lo ya. Awas nggak kurus.
Ya. Masih kurus. Sebenarnya itu bukan obat diet ya, bukan obat untuk kurus gitu loh, tapi dia nutrisi untuk sel. Jadi memang itu nanti dikiranya Cindy ini minum obat kurus, enggak. Dan untuk bagus untuk kesehatan ya. Kesehatan. Benar. Masa-masa sekarang penting kesehatan. Masa-masa sekarang ini kan penting sekali. Nah, tadi kan sudah banyak perubahan-perubahan yang Cindy yang dulu dengan Cindy yang sekarang. Nah, apakah ada dampak untuk orang terdekat, seperti mungkin untuk suami, mungkin ya itu salah satunya berani ngomong kalau sekarang sudah kurusan. mungkin untuk anak-anak, mungkin boleh nggak cerita ke kita. Jadi dengan kamu mengucap syukur, kamu ada perubahan dari dulu sampai sekarang dan membawa dampak yang ya nggak tahu sih dampak yang gimana ke orang sekitar. Banyak ya, Win ya. Jadi salah satunya tuh sebenarnya kalau misalnya simpelnya seorang Cindy kepingin happy gitu ya. Kepingin happy itu kan aku nggak bisa ngontrol orang-orang sekitar itu, kamu jangan garain aku ya, soalnya aku mau happy. Kan nggak bisa kayak gitu, ya kan. Jadi aku belajar, aku sendiri yang putusin. Mau orang sekitar tuh kayak apa, aku putusin tetap happy gitu. Nah, ternyata dengan Cindy itu tetap happy, tetap kirim sinyal-sinyal yang positif gitu ya. Nah, suami itu terpengaruh. Jadi kalau misalnya dia ngamuk gitu ya, dia marah, emosi, aku kepancing kan emosi juga. Nah, ini sama-sama emosi, nggak selesai-selesai gitu. Jadi kalau misalnya sekarang aku lebih bisa menahan diri. Jadi gitu, tarik nafas gitu ya, terus buang nafas. Jadi bisa tahan lebih, jadi bisa lebih cuek guys. Jadi kalau misalnya dia ngamuk gitu, dia lagi naik ya darahnya gitu, aku cuman ya udah tak biarin aja gitu. Terus dia reda-reda sendiri kalau sekarang kayak gitu. Jadi terus dia lebih positif, dia lebih happy. Habis gitu dia malah yang suami saya tuh ngajarin anak saya yang Karlis itu harus happy gitu. Kalau misalnya misalnya dia lagi coba pakai baju gitu ya, misalnya nggak bisa. Nah, suami saya yang ngajarin juga, dicoba dulu, jangan langsung ngomong nggak bisa gitu. Nah, kalau misalnya dulu gitu ya, udah buru-buru, si Dini juga, ayo bisa apa enggak sih gitu loh. Jadi nggak sabarannya itu banget. Iya, jadi sekarang itu bisa kayak gitu. Terus saya juga belajar kasihin tanggung jawab gitu ke Karlis ya, karena dulu kebanyakan khawatir. Jadi standarku tak pakai untuk dia gitu loh. Dia harus memenuhi standarku. Jadi kalau misalnya makan nggak boleh cemot-cemot gitu ya. Kalau cemot langsung dimarahin gitu. Nah kan banyak kan kayak gitu. Jadi kayak sekarang itu ruang untuk lebih bisa kasih ruang untuk dia berbuat salah gitu loh. Jadi toleransi katanya gitu. Jadi sebenarnya toleransi itu bukan cuman sama suami sama itu, tapi ternyata sama anak juga harus sangat besar toleransinya. Nah ternyata waktu aku kasihin kepercayaan, mulai kasihin tanggung jawab, itu dia bisa loh. Dia bisa suapin adiknya, bisa jagain adiknya. Aku bilang, Karlis, Mama mau ke kamar mandi sebentar gitu. Bisa nggak kamu jagain Cedric, jagain Titi? Bisa mah, dia bilang gitu. Bener-bener pernah satu saat itu ada videonya, ntar aku share ya. Ada satu saat itu aku bilang gini, jagain Titi ya, jangan sampai dia ngambil yang barang-barang itu kan. Jadi ada satu tempat tuh isinya tuh obat sama kayak botol-botol gitu loh, J. Dia tuh benar-benar jagain. Ini aku tunjukin ya videonya yang dia suapin adiknya itu. Mana. Nah, ini nih dia lihat. Nah, ini nih. Itu lagi nah itu lagi. Lihat. Iya, jadi dia oke ma, Karlis yang suapin ya gitu. Nah terus ada yang jatuh dia langsung ambil tisu, ambil sendiri loh. Aku sampai aku sampai gini, kok bisa sampai kayak gitu. Terus aku belajar sama dia tuh teamwork. Jadi aku kan di komunitas ini aku belajar teamwork kan, belajar sosialisasi sama orang lain gitu, hidup bermasyarakat tuh kayak apa kayak gitu. Nah itu aku tularin di anakku.
teamwork itu, waktu itu pernah ada satu waktu itu kita benar-benar buru-buru. Jadi aku bilang gini, oke Karlis, habis gini mama ini ada janji ya, dan kita harus pergi itu jam segini. Oke, sekarang kita teamwork ya, karena waktu itu dia harus mandi kan, biasanya mandi kan main air, dia nggak apa-apa. Aku langsung bilang gini, oke, sekarang kita teamwork Karlis. 5-10 menit kita harus lakukan semuanya. Aku bilang gitu, jadi belajar fokus sama speed ya kan. Aku bilang gini, oke, kalau gitu sekarang ya, kamu lakukan ini, mama yang lakukan ini. Oke mah, dia juga gitu. Langsung terus cepet-cepet itu dia mandi benar-benar selesai loh. Bahkan sebelum waktunya udah selesai. Jadi sejak saat itu dia tahu yang namanya teamwork itu apa. Bahkan kalau dia sama mamaku, dia ngajarin mamaku. Oke, sekarang kalau kita mau mencapai impiannya kita harus teamwork gitu. Jadi dia kayaknya kamu ada beberapa video deh, kamu pernah tadi ngomong sama aku ada beberapa video yang masih menceritakan tentang apa itu anak yang jaga adiknya. Yang jaga adiknya itu. Ini udah aku share ya. Oke, tunggu. Nah, ini nih, tuh lihat tuh. Dia sampai pakai badannya gitu supaya titiknya tuh nggak ambil itu loh, kelihatan kan? Nah, lihat titiknya tuh tangannya tangannya tuh udah cepet-cepet kayak gitu. Ke tangan kanan nggak bisa, lah itu. Dia benar-benar jagain loh. Jadi adiknya mau ngambil cuma dijaga sama cecenya, ditutup. Iya, tuh sampai diambil dibalikin lagi ya kan. Jadi aku benar-benar bersyukur itu, dan sekarang tuh benar-benar bangga sama anakku gitu lihat. Kelihatannya kalau misalnya dulu, alah kayak gitu tuh paling anak kecil semuanya juga bisa. Ternyata enggak loh. Lihat, dia sampai susun kembaliin ke tempatnya loh, Win. Dan yang kecil pantang menyerah. Lihat. Iya. Pantang menyerah, maju terus. Oh, terus satu lagi aku punya video nih. Video si Karlis ini sekarang kalau habis makan, dia bawa piringnya itu. Bawa piring ke dapur, dia ambil kursi, karena kan nggak cukup tinggi kan, dia ambil kursi untuk apa? Cuci gelas, cuci sendok kayak gitu. Serius. Ini videonya aku share. Ini lihat guys. Tuh. Aduh lucu Loh, lihat dia enjoy banget itu cuci. Loh, dinikmati sendok, ya kan? Iya, dinikmati. Jadi dia benar-benar mau setiap sudut itu bersih. Nah, tuh lihat. Itu sebenarnya aku tanyain gitu. Ini lagi ngapain? Dia sambil jawab terus sambil nyanyi. Lagi cuci sendok gitu, terus nyanyi-nyanyi. Cuci gelas terus nyanyi gitu. Jadi aku bilang, iya, aku juga ngelihat perubahannya itu sampai efeknya itu berubahnya sampai di keluarga gitu loh, Ci. Jadi aku bilang, wow, keren banget dari satu orang berubah, bersyukur, menerima gitu ya, menerima sebenarnya aku kayak gini tuh karena apa. Tapi bukan terus pesimis terus ya udah hidupku kayak gini. Tapi aku belajar itu satu kata, bertumbuh. Karena kalau misalnya seorang ibu, kalau misalnya saya nggak bertumbuh, saya nggak belajar lagi untuk lebih baik, ibaratnya level tuh ya cuman misalnya level 5 gitu. Nah, nggak mungkin dong saya bisa ngasih anak saya atau kasih tahu, nggak usah takut Karlis, kalau manusia tuh punya impian itu harus dikejar. Ya nggak mungkin kan kalau saya sendiri nggak punya impian, kayak gitu loh. Jadi aku belajar, aku menaikkan levelku, baru anakku bisa ngikutin, kayak gitu. Dan memberikan contoh ya kita ya. Yang penting kan kita berubah dulu. Yeah. Dan belajar bersyukur, bukan belajar bersyukur ya, tapi bersyukur dengan apapun keadaannya yang seperti kamu bilang itu ternyata pengaruhnya besar sekali untuk orang-orang di sekitar. Banget. Tadi aku iseng-iseng tanya sama anakku kan, Karlis, mama tuh dulu marah entah, katanya gitu. Loh, marahnya gimana? Aku yakin itu jujur aku. Iya, kalau dia kan nggak bisa kan diatur-atur suruh jawab kayak gini gitu. Jadi aku tanya juga, loh, emang marahnya gimana sih? Gitu katanya. Jadi bisa ditiruin gitu ya? Dia ngomong kayak gitu. Terus, loh, emang kalau sekarang mama marah nggak? Enggak, dia bilang gitu. Aduh, rasanya hati. So sweet. Terus tak pancing-pancing gitu. Loh, emang mama nggak pernah marah sekarang?
Enggak, dia bilang gitu. Jadi, wow, ternyata seorang anak juga ngerasa gitu loh, Ji. Perubahan-perubahan dari apa itu dari orang tua ya maksudnya. Ya. Dan perkataan juga dari perbuatan ya. Oke, sekarang pengen tahu nih kiat-kiat atau saran dari Cindy, apa sih untuk orang-orang yang sekarang ini mungkin pengen tahu bagaimana caranya supaya kita gratitude di any situation, maksudnya bersyukur, belajar untuk bersyukur di segala situasi, karena sekarang ini kan kondisi juga maksudnya menantang juga ya gitu loh, seperti dan saya yakin pasti ada orang-orang juga yang merasakan hal yang sama seperti Cindy gitu loh, karena kita di rumah melihatnya sosial media, bukan salah sosial medianya ya, tapi bagaimana kita menyikapi. Tapi kan Cindy sudah mengalami situasi yang seperti itu. Jadi apa sih masukan kiat-kiat dari Cindy yang telah mengalami itu, apa yang terbaik bagi kita semua? Pesan-pesan untuk teman-teman semua. Oke, kalau pesan-pesan itu sebenarnya gini, buka hati aja, buka pikiran gitu terhadap hal-hal yang baru ya. Karena kalau sekarang kan eranya informasi gitu. Jadi memang terima aja, karena kalau kayak aku dulu tuh di rumah lihatnya Instagram nggak pernah tuh baca berita tuh nggak pernah. Jadi cuma Instagram ya lihat story-nya orang-orang, otomatis yang membandingkan tadi itu. Jadi saat ini itu sangat membantu. Aku nggak baca berita-berita yang semakin meresahkan diriku kayak gitu. Jadi cuman aku pilih informasi yang memang bisa membangun. Jadi daripada liatin gosip-gosip kayak gitu, itu benar-benar sejak aku join di komunitas ini aku nggak pernah. Dulu sempat kecanduan game ya, sekarang udah taruh, benar-benar taruh game itu, nggak pernah lihat-lihat film-film. Game over. Game over, benar. Jadi pilih. Aku benar-benar pilih kayak ada berita-berita atau acara inspirasi kayak gitu atau berita positif, aku pilih. Jadi nggak mau yang negatif-negatif itu total aku taruh, aku nggak mau karena gunanya apa? Semakin resah kan kayak gitu. Nah terus juga pilih satu kelompok, satu lingkungan, satu komunitas yang positif. Biar apa? Biar kalau misalnya saat kita sebagai manusia, itu cerita pengalamanku sendiri gitu ya, sebagai manusia itu kan banyak naik turun. Nah kadang-kadang waktu di bawah itu nggak kuat gitu loh. Nah kalau di lingkungan kita ada di lingkungan yang positif kayak gitu ya, itu kan ada teman-teman yang saling ngingetin kayak gitu, Win. Jadi lingkungan sama pilih berita itu. Keren, sharing yang luar biasa, yang benar-benar tapi benar, masalah bersyukur saya ingat satu ada pepatah. Intinya bersyukurlah maka semuanya akan menjadi baik. Bukan karena baik dulu baru kita bersyukur. Kebalik. Benar. Kita bersyukur semuanya akan menjadi baik, semua akan menjadi indah. Yes. Bukan tumbuh indah, tumbuh baik, kita baru bersyukur. Itu Iya. Dan terus kebanyakan gini, Win. Aku ingat tadi kamu ngomong tentang bersyukur itu. Orang biasa gini, tunggu sebentar. Kelihatannya Tuhan belum ngomong nih sama aku, belum bicara nih sama aku. Aku belum dapat jawaban dari Tuhan. Biasanya kan gitu kan. Ya kalau hidupku kayak gini ya berarti memang Tuhan kepingin seperti itu. Sebenarnya enggak gitu. Jadi kalau misalnya waktu itu saya mengalami keterpurukan itu ya, krisis keluarga saya, itu pasti karena satu maksud. Jadi pada saat seorang Cindy bisa bangkit dan mengalahkan ya dalam tanda kutip, mengalahkan keadaan itu ternyata saya bisa jadi berkat untuk orang lain. Karena kan saya udah ngalamin itu, akhirnya saya bisa ceritakan dulu aku ngalamin kayak gini. Yang aku lakukan begini kayak gitu. Nah, terus setia sama hal-hal kecil. Karena kalau dari hal kecil kita setia lakukan, baru berkat dan Tuhan itu bisa percayakan hal yang lebih besar kita. Yes, setuju. Wow, amazing ya. Dan itu keren banget. Istilah semua hal terjadi karena ada penyebabnya, ada penyebabnya. Itu versi Indonesia. Kalau versi Inggrisnya biar yang jelas. Aku istilahmu apa? Everything happen apa?
Everything happen for a reason. For a good reason. Kok iya apa? Kok iya? Kok iya? Kok ini? Bahasa Mandarinnya? Saya nggak bisa. Tadi cuma gaya-gaya aja. Tapi kok itu Mbak? Udah, ini Udah. Mana katanya mau bagiin hadiah? Katanya mau bagiin hadiah. Ya, ini. Buku ini salah satunya isinya tentang bagaimana juga bersyukur. Karena di sini yang kita kenal, Bu Iin sama Pak Ludwig juga bercerita bagaimana mereka mengalami tantangan, tapi di baliknya itu mereka selalu bersyukur. Kita ingin bagikan kepada teman-teman yang menonton di sini, kita kasih tahu caranya. Katanya kamu yang kasih tahu pertanyaannya. Ya, jadi kita bertanya nanti silakan Pakai jawab Mandarin. ya. Pakai Mandarin, Win. Pongcing, kecil, pongcing. Nah, jadi itu benar. Ini buku-buku sungguh menginspirasi saya, benar-benar true story, berbicara dari hati, menulis dari hati, benar-benar the power of giving, the power of mengucap syukur. Nah, yang bisa menjawab pertanyaan saya, ini pertanyaannya gini aja. Tadi kan kita lihat anaknya Cindy cuci gelas sama sendok. Nah, pertanyaan saya, habis minum apa dia? Kayaknya ya Cindy sendiri aja nggak bisa jawab, dia nggak tahu tadi habis minum. Iya. Ini pertanyaan beneran ini. Nggak, pertanyaannya siapa nama anak pertama Cindy? Nanti bisa jawabannya bisa di live di nah ini bentar. Ini ya, kami akan memberikan. Ya. Saya tahu jawabannya. Iya. Nggak boleh, makanya nggak boleh. Nanti akan diumumkan di IG muka kami atau Facebook Diamond Natural Wellness. Sama boleh juga like komennya juga di Facebooknya Cindy Wu. Nanti kita akan pilih ya, Sin ya. Oke. Nanti kita pilih siapa yang menjawab. Nanti kita yang pertama jawab benar, yang pertama. Kan yang pertama ada waktunya juga. Nanti yang pertama itu yang akan kita bagikan. Nanti akan diumumkan, kalau nggak diumumkan di tiga tempat ya, berarti IG-nya muka kami, di Facebook Diamond Natural Wellness, dan di Facebook-nya Cindy. Nah, seperti tadi kami adalah kumpulan orang-orang yang gembira yang selalu berbagi-bagi dan kita mau selalu belajar. Nah, kita akan ada acara pada hari Kamis dan ini ada slide-nya. Nah, besok hari Kamis. Ini cerita true story juga dari Dr. Tayla. Dia dari Afrika. Dia akan bercerita tentang bagaimana menangani pasien-pasien kanker, tepatnya gitu. Jadi besok hari Kamis, Kamis tanggal 25. Tanggal 25. Dan ada lagi acara berikutnya. Kami ada acara di tanggal 27 Juni jam 11. Nah, itu judulnya Desa Seperti Ini Bisa Menghasilkan Uang di Rumah Saja. Kenapa tidak? Nah, itu kita cari jawabannya di sana. Kemudian sorenya ini acara bagus juga, Bu Aileen dengan Bu Iin yang bercerita tentang apa? Mereka ini benar-benar global entrepreneur. Mereka akan ya sharing-sharing juga gitu loh intinya tentang pengalaman-pengalaman mereka. Jadi kita akan bagikan ke teman-teman yang lagi menonton di sini untuk ikut mendengarkan hal-hal positif yang tadi Cindy sudah sharing bahwa hal-hal positif itu penting sekali. Nanti acara-acara itu bisa dilihat di Facebook kita atau di Facebook Cindy Bu, atau siapapun yang lagi menonton di halaman Facebook siapapun, mereka nanti akan sharingkan juga acara-acara yang positif. Pokoknya intinya kita di sini akan sharing acara-acara positif yang bagus untuk kalian semua. Dan ada satu acara juga tanggal 28 Juni jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Nanti kami akan ada acara, ada cerita tentang seorang anak, dia bagaimana dia cara memperoleh beasiswa scholarship Indonesia scholarship. Dia pergi ke Singapura dan dia akan men-sharingkan gimana caranya dan bagaimana hidupnya di mana sana, cara belajar gimana, kita bisa sharingkan. Tantangannya juga di sana bagaimana tanggal 28 Juni. Pokoknya, nanti menyusul. Nanti bisa dilihat di di Facebooknya Diamond Natural Wellness, di IG-nya
apakah kami juga di Facebooknya Cindy, Cindy Bu. atau di siapa aja di halaman Facebook teman-teman yang lagi menonton acara ini. Thank you semua, thank you Cindy. Nah, akhir Sama-sama, kata, J. Thank you, Win. akhir kata ini ada apa tanda pohon buah pepaya? Pohonnya satu, tiada tangkainya. Apa tanda orang bahagia? Selalu bersyukur dengan semua yang ada. Yeay! Thank you ya Cindy. Thank you semua yang sudah menyaksikan. Thank Cindy you, Bu, thank you. guys. Semoga ketemu. Oh Thank iya, you, Win. Thank you, sebelumnya J. like, komen ya. Barangkali kalian punya masukan atau topik-topik apa yang ingin kalian dengarkan dari kita-kita. Nanti kita akan Silakan. Apa yang Nanti kami akan didapat membahas juga ya, nggak apa-apa ya, C ya. Mereka mau sharing apa yang didapat gitu. ya. Kasih Boleh, tanda jempol atau mau cerita Iya. apa ya. Iya. Dan satu, jangan lupa bersyukur. Yes. Thank you ya Cindy. Thank you. Bye. Bye. Mwah, mwah, mwah. Nggak boleh, istrinya orang.